Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan membahas tentang pasar uang syariah. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya sendiri, Amelia Sabrina. Nalda Febriana. Kemudian saya Ahmad Faiz Syafiq Ubaidillah. Ada saya Ade Hasrul. Dan saya sendiri Jundullah Hairul Aman Jubillah. Saya Muhammad Ilham Kalitasik. Oke. Selanjutnya ini ada materi pertama, membahas tentang pengertian dari pasar uang syariah. Nah, pasar uang syariah sendiri itu adalah salah satu sektor lembaga keuangan yang mana kegiatannya lebih terpusat untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka waktu yang relatif lebih pendek antar pesertanya dengan memiliki landasan prinsip-prinsip syariah. Next, berikut ini tuh ada perbedaan dari pasar uang dan pasar modal. Ada 4 perbedaan, yaitu pada terletak instrumen yang diperjualbelikan. Kalau di pasar uang itu sarana pengalokasiannya dan pinjaman dananya itu jangka pendek. Sebaliknya kalau di pasar modal sendiri yang diperjualbelikan itu seperti surat-surat berharga dalam jangka waktu yang panjang. Kedua itu ada terletak pada pasar tempat pelaksanaan transaksinya. Pasar modal itu memiliki tempat transaksi tertentu yang disebut dengan bursa efek. Sedangkan pasar uang itu tempat transaksinya itu abstrak. Yang ketiga itu terletak pada struktur organisasinya. Kalau pasar modal, pasarnya itu terorganisasi. Sedangkan kalau pasar uang itu tidak terorganisasi, tapi keduanya sama-sama diregulasi oleh OJK. Terus yang terakhir itu ada perbedaan pada tujuan para penjualnya atau pihak-pihak yang mengeluarkan surat-surat berharga. Next. Selanjutnya ada fungsi dan peserta pasar uang. Fungsi dari pasar uang sendiri itu sebagai informasi di mana pasar uang dapat memberikan informasi bagi perusahaan, pemerintah, masyarakat, perorangan, sektor luar negeri, dan peserta pasar uang lainnya mengenai kondisi moneter, preferensi dan kebijakan moneter, serta pengaruh dari interaksi kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri. Kemudian ada pesertanya, itu ada lembaga keuangan, perusahaan besar, lembaga pemerintah, dan individu yang membutuhkan jangka. Dan biasanya pembelian surat berharga pasar uang berdasarkan kepercayaan semata. Hal ini disebabkan surat-surat berharga pasar hanya biasa tanpa jaminan tertentu. Next. Kemudian ada tujuan pasar uang. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek seperti membayar utang yang segera jatuh tempo. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena disebabkan kekurangan uang kas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, pembayaran biaya-biaya, gaji karyawan, pembelian bahan, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Yang keempat, sedang mengalami kalah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing dan harus dibayar. Yang kelima, sedangkan bagi pihak yang memerintah yang menanamkan dana investor di pasar uang. Yang keenam, untuk mencapai tahap tingkat suku bunga tertentu bagi lembaga keuangan konvensional. Sedangkan bagi lembaga keuangan syariah tergantung dari akad yang digunakan. Yang ketujuh, bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Yang kedelapan, spekulasi.
harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Next. Kemudian kebijakan pengembangan pasar uang di Indonesia. Yang pertama, kegunaan sertifikat bank. Itu sebagai operasi pasar terbuka dan sekaligus pirati pasar uang dengan tujuan utama sebagai pirati kebijakan moneter khusus untuk kontraksi moneter, sebagai pirati pasar uang, dan sebagai salah satu alternatif bagi perbankan untuk menampakkan kelebihan likuiditas yang dimiliki. Yang kedua, penggunaan surat berharga pasar uang. Itu untuk memberikan pilihan kepada pelaku pasar uang dalam menempatkan dana yang tidak terpakai. Yang ketiga, pengembangan pusat informasi pasar uang yang merupakan suatu sistem otomatis yang tidak hanya terbatas pada pasar uang rupiah dan valuta asing, tetapi juga informasi lainnya yang terkait dengan pasar keuangan bagi anggota. Yang keempat, penetapan Jakarta Offers Rate sebagai tingkat referensi arah perkembangan suku bunga yang dapat diakses pada PIPU. Yang kelima, penyelesaian transaksi secara otomatis tanpa menggunakan kertas. Next. Kemudian instrumen pasar uang di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan instrumen apa-apa saja instrumen yang ada pada pasar uang konvensional. Yang pertama, ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang. Nah, ini maksudnya adalah surat berharga dalam bentuk rupiah yang diterbitkan langsung oleh Bank Indonesia atau bisa dibilang pemerintah, dan tempo atau jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan BI atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. Nah, diskonto ini apa? Diskonto adalah mekanisme keuangan di mana debitur mempunyai hak untuk menunda pembayaran kepada kreditur. Kemudian yang ketiga, ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam satu jumlah jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito ini ada pada produk suatu bank. Sertifikat deposito dengan deposito itu mirip, hampir sama, hanya saja yang membuatnya berbeda itu pada prinsipnya. Kemudian yang keempat ada commercial paper. Commercial paper itu promise yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Nah, biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya untuk pembelian inventaris atau untuk pengelolaan modal kerja. Nah, selanjutnya ada call money. Kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu yang pendek. Nah, selanjutnya ada repurchase agreement, yaitu transaksi jual surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan harga yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada banker
acceptance, yaitu suatu instrumen pasar yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Next. Instrumen pasar pasar uang di Indonesia. Selanjutnya ada instrumen pasar uang dengan prinsip syariah. Instrumen pasar uang dengan prinsip syariah sendiri terdiri dari yang pertama, sertifikat Bank Indonesia Syariah, yaitu surat berharga yang berdasarkan prinsip syariah yang berjangka waktu pendek dan diterbitkan oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini berperan dalam penerbitan sertifikat untuk pasar uang syariah. Yang kedua ada repurchase agreement atau repo. Repo sendiri adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada badan usaha syariah atau bank usaha syariah dan unit usaha syariah dalam bentuk anggunan. Yang terakhir, instrumen pasar dengan prinsip syariah ada surat berharga syariah negara atau SBN. SBN sendiri yaitu surat berharga negara yang berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti penyertaan aset SBSN dalam mata uang rupiah. Berikutnya, instrumen pasar uang di Indonesia ada instrumen PUAS atau pasar uang antar bank. PUAS sendiri memiliki dua instrumen. Pertama yaitu sertifikat wadiah Bank Indonesia atau disingkat SWBI. Sistem yang digunakan adalah sistem wadiah atau titipan, di mana bank-bank syariah hanya mendapatkan bonus yang besarnya tergantung kebijakan Bank Indonesia. Jadi selain kebijakan Bank Indonesia, bank-bank syariah tidak dapat bonus yang diinginkan. Dan yang terakhir dalam instrumen PUAS ada sertifikat investasi mudharabah antar bank. Jadi sertifikat ini berlandaskan investasi mudharabah yang sesuai dengan prinsip syariah. Next. Oke, yang pertama kita masuk ke pasar valuta asing yang kita sebut falas. Jadi valuta asing atau falas adalah bagian dari devisa suatu negara. Nah, devisa ini merupakan setiap kekayaan yang pada suatu negara yang di luar negeri dengan wujud yang bisa berupa barang, entah itu barang, jasa, ataupun mata uang yang dipakai sebagai alat perdagangan lintas negara. Next. Nah, cara pembacaan kurs. Nah, seperti yang kita tahu, biasanya penggunaan US dollar sebagai yang kita pakai sebagai mata uang acuannya. Nah, mata acuan referensi. Nah, mata uang di dunia cara penulisannya sesuai dengan ISO. Nah, menggunakan 3 digit. Nah, di mana 2 digit pertama menunjukkan kode negara atau country code, dan yang 3 digit terakhir menggunakan kode mata uang atau currency code. Nah, contohnya USD. Nah, 2 digit pertamanya itu kode negara, berarti US, United States of America, dan 3 digit terakhirnya itu kode mata uangnya. Nah, itu dolar. Nah, jadi dengan demikian singkatan mata uang Amerika itu USD. Nah, demikian pula dengan mata uang negara yang kita pakai rupiah, kita singkat IDR. Nah, yaitu ID itu negara kita Indonesia dan R-nya itu adalah rupiah. Next. Nah, jenis valuta asing di sini ada 2, menurut jenisnya dan menurut bentuknya. Nah, berdasarkan jenisnya itu, valuta asing dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama valuta asing fisik. Nah, valuta asing fisik itu
uang dalam artian sebenarnya. Nah, yaitu uang asing dalam bentuk misalnya berupa logam atau kertas. Nah, yang kedua valuta asing non fisik. Nah, kalau non fisik itu biasanya bentuknya bentuk uang giral atau surat berharga lainnya. Nah, contohnya itu bentuknya cek, wesel, traveler, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada berdasarkan bentuknya. Nah, bentuknya itu bedakan menjadi ada 4. Nah, mata uang asing, saldo kredit, surat wesel luar negeri, dan hak penerimaan pembayaran. Nah, mata uang asing yang seperti saya jelaskan tadi ada IDR, rupiah, USD, euro, SGD, Singapura dolar, dan lain-lain. Nah, kemudian ada saldo kredit. Saldo kredit berupa bank devisa di suatu negara. Nah, yang ketiga ada surat wesel luar negeri. Surat wesel dari aktivitas ekspor impor. Nah, yang keempat ada hak penerimaan pembayaran. Nah, biasanya dalam bentuk berbeda-beda pada setiap. Next. Nah, di sini ada fungsi valuta asing. Ada 4, yaitu sebagai alat tukar internasional. Yang kedua sebagai alat pembayaran internasional. Dan yang keempat ada sebagai alat untuk memudahkan perdagangan internasional. Yang ketiga tadi ada sebagai pengendali kurs mata uang. Nah, sebagai alat tukar internasional. Nah, valuta asing ini memiliki fungsi sebagai alat tukar. Nah, berupa barang atau jasa. Nah, misalnya ketika suatu negara Indonesia ingin membeli barang dari negara lain seperti Cina, maka mata uang yang dipakai adalah mata uang Cina, seperti itu. Nah, kalau misalnya sebagai alat pembayaran internasional, yaitu sebagai alat pembayaran pada utang dari suatu negara ke negara lain. Nah, kemudian sebagai pengendali kurs mata uang. Nah, kursnya itu merupakan perbandingan dari nilai mata uang suatu negara dengan yang lain. Misalnya kita mempunyai $1 Amerika. Nah, nilainya itu sama dengan misalnya kita patok harga Rp14.000 seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada sebagai alat untuk memudahkan perdagangan internasional. Nah, karena falas ini dapat dijadikan sebagai alat tukar, maka perdagangan internasional itu akan semakin mudah jika kita jalankan menggunakan falas ini. Ya, mungkin itu bisa dilanjutkan. Next. Selanjutnya ada pelaku ekonomi valuta asing. Di sini terdapat 6 pelaku ekonomi valuta asing. Yang pertama, dealer. Dealer itu ialah dealer atau market. Market merupakan pihak yang membuat pasar mata uang tertentu menjadi bergairah. Seringkali dealer akan menentukan tingkat persediaan pada mata uang tertentu. Dealer memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing. Seringkali yang menjadi dealer adalah seluruh Bank Indonesia. Yang kedua, individu atau perusahaan. Individu atau perusahaan merupakan pihak swasta yang terlibat dalam transaksi perdagangan valuta asing. Seringkali pelaku ini bertujuan untuk melancarkan bisnisnya, seperti importir, eksportir, investor, dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah arbitrator dan spekulan. Arbitrator merupakan pihak ketiga dalam suatu perundingan yang dapat memaksakan suatu kesepakatan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan perbedaan harga. Sedangkan spekulan merupakan orang yang menspekulasikan perubahan nilai mata uang tertentu untuk memperoleh keuntungan dari perubahan atau fluktuasi harga umum. Arbitrator dan spekulan ini berbuat atas kemauannya sendiri dan seringkali mereka tidak mempunyai kewajiban untuk melayani pembeli dan tidak menjamin kelangsungan pasar. Selanjutnya ada pialang. Pialang merupakan pihak yang tugasnya memerantarai dalam pertemuan penawaran dan permintaan, yaitu penjual dan pembeli, atas harga suatu mata uang tertentu. Seringkali pialang mempunyai akses untuk dapat berkomunikasi dengan dealer dan bank seluruh dunia. Selanjutnya, bank sentral. Bank sentral mempunyai peran sebagai pengontrol pasar. Bank sentral berusaha melakukan pengendalian mata uang, inflasi, atau suku bunga. Bank sentral dapat melakukan pengendalian keadaan ekonomi dengan memanfaatkan cadangan devisanya. Yang terakhir, pemerintah. Dengan menggunakan berbagai instrumen dalam negara, pemerintah ikut campur dalam perdagangan valuta asing yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyak demi menambah pendapatan nasional dan membayar hutang luar negeri.
pendapatan dari pasar nantinya akan ditukarkan ke mata uang negara tersebut. Cukup, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Makasih buat teman-teman udah jelasin tentang pasar uang syariah. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.